Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan membahas soal latihan PPPK Guru Penjaskes. Ya, soal ini kita titik beratkan kepada mata pelajaran Penjaskes. Ya, materi-materi mata pelajaran Penjaskes. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai membahas soalnya. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, kaki kiri di depan atau lebih maju dari kaki kanan. 2, bola voli dipegang dengan tangan kiri yang diarahkan ke depan. 3, tangan kanan mengepal, kemudian diayunkan dari arah belakang. 4, bola voli dilambungkan ke atas, kemudian tangan kanan diayunkan ke depan hingga memukul tepat pada bagian bola. 5, bola dipukul keras hingga melewati net ke daerah lawan. Pada tabel di atas mendeskripsikan salah satu prosedur gerak dalam permainan bola voli yang disebut A. Passing bawah, B. Passing atas, C. Servis bawah, D. Servis atas. Jawaban yang benar adalah servis bawah. Nomor 2. Pada suatu pertandingan bola basket, Ferguson melakukan gerakan mengoper bola kepada teman satu timnya. Operan yang diberikan dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lapangan untuk mengecoh lawan. Gerakan mengoper bola yang dilakukan Ferguson disebut juga dengan teknik A. Jazz pass, B. Overhead pass, C. Bounce pass, D. Dribble pass. Operan yang dilakukan dengan mantulkan bola disebut dengan bounce pass dalam permainan bola basket. Nomor 3. Dalam permainan bulu tangkis terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Salah satunya adalah pukulan drop shot, di mana teknik dasar tersebut bertujuan untuk A. Mengarahkan shuttlecock kencang menukik ke lapangan lawan, B. Mengarahkan shuttlecock mendatar menyusur di atas net, C. Mengecoh lawan dan mengarahkan shuttlecock tinggi ke belakang lapangan lawan, D. Mengecoh lawan dan mengarahkan shuttlecock di dekat net lapangan lawan. Pukulan drop shot adalah pukulan yang mana tujuannya adalah meletakkan bola atau shuttlecock di depan net lawan, sehingga lawan tertipu dan sulit mengembalikan. Jadi, jawaban yang paling benar adalah D. Nomor selanjutnya, nomor 4. Perlombaan atletik nomor lari jarak pendek nomor 400 meter, terdapat salah satu peserta yang melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi berupa diskualifikasi dari juri. Di bawah ini yang merupakan pelanggaran yang berakibat diskualifikasi adalah A. Melakukan start jongkok, B. Membungkuk ketika mendekati garis finish, C. Menolehkan kepala kepada lawan, D. Masuk lintasan lawan. Untuk lari jarak pendek, seorang pelari dengan pilihan lain dilarang untuk melewati garis batas lari. Ya, jadi tidak boleh melintasi garis lawan. Artinya tetap harus di track. Sehingga jika mereka melakukan itu akan mengganggu pelari lain sehingga akan mendapatkan sanksi. Jadi jawaban yang nomor 4 paling benar adalah memasuki lintasan lawan. Oke. Nomor 5. Kebugaran jasmani adalah suatu keadaan di mana tubuh mampu beraktivitas secara optimal tanpa kelelahan yang berarti. Hal itu bisa diperoleh dengan latihan yang teratur. Berikut ini merupakan latihan kebugaran jasmani yang digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Diawali dengan posisi tangan memegang mistar, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Tarik berat badan ke atas sampai dagu berada di atas mistar. Turunkan berat badan sampai tangan lurus dan diulangi lagi. Latihan ini disebut dengan A. Back up, B. Pull up, C. Push up, D. Sit up. Dari jenis gerakan dengan langkah-langkahnya, maka gerakan ini disebut dengan pull up. Nomor 6. Gambar di samping ini ya, dinamakan dengan sit up yang merupakan jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan dari otot perut. Adapun prosedur gerakan sit up yang benar adalah A. Berbaring, tekuk lutut,
Selanjutnya, tekuk tangan di depan dada, angkat badan ke atas ke arah lutut, turunkan tubuh ke posisi semula. B. Berbaring, tekuk lutut, selanjutnya tekuk tangan di depan dada, angkat badan ke bawah ke arah lutut, turunkan tubuh ke posisi semula. C. Terlentang, tekuk lutut, selanjutnya tekuk tangan di depan dada, angkat badan ke atas ke arah lutut, turunkan tubuh ke posisi semula. D. Berbaring, luruskan lutut, selanjutnya luruskan tangan di depan dada, angkat badan ke atas ke arah lutut, turunkan tubuh ke posisi semula. Ya, jadi gerakannya adalah berbaring, kemudian tekuk lutut, setelah itu tangannya ditekuk di depan dada. Ya. Setelah itu angkat badan ke atas, satu ke atas ini menuju ke lutut, kemudian turunkan kembali ke posisi semula. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Nomor 7. Terdapat beberapa komponen kebugaran jasmani yang mana antara satu dengan yang lainnya akan saling terkait dan akan membentuk keadaan yang bugar seutuhnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan otot. Jenis latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai adalah otot tungkai itu terletak di kaki, jadi otot kaki termasuk A. Back up, otot punggung, B. Push up, otot lengan, C. Pull up, otot lengan tangan, D. Squat jump. Ini adalah yang untuk digunakan untuk memperkuat otot tungkai, squat jump, ya, lompat ke atas kemudian turun. Nomor 8. Dalam suatu ujian praktek di sekolah, Ahmad melakukan tahapan gerak sebagai berikut. Ambil awalan, meloncat dan berguling, tubuh menyamping matras dan berputar, membelakangi matras dan berguling. Dari tahapan gerakan tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian gerakan yang dilakukan Ahmad secara berturut-turut adalah loncat harimau, guling belakang, dan meroda. Loncat harimau, meroda, dan guling belakang. C. Meroda, guling belakang, dan loncat harimau. D. Meroda, loncat harimau, dan guling belakang. Kita tonton dulu. Ambil awalan, loncat dan berguling. Jadi loncat harimau. Guling belakang, tubuh menyamping matras dan berputar. Tubuh menyamping, berputar berarti meroda. Setelah itu membelakangi matras, berguling. Guling belakang. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9. Pada pembelajaran senam lantai, seorang siswa akan melakukan gerakan gabungan yaitu guling depan, guling belakang, dan loncat harimau. Dari gerakan tahapan yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Kita jawab, kalau salah berarti kita lewati. Ambil awalan, tubuh menyamping, yang pertama adalah guling depan, tubuh menyamping, salah. Ambil awalan, badan menghadap matras, meloncat, apa guling depan? Bukan. Ambil awalan, berguling ke depan, ya, guling ke belakang, tubuh membelakangi, matras berguling ke belakang, kemudian loncat harimau, badan menghadap matras, dan meloncat. Oke, kita ambil C dulu. D, ambil awalan, berguling ke belakang, salah, jelas, guling depan ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut. 1. Gerakan kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. 2. Sikap awal, posisi jongkok, kedua tangan ditekuk, dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas, kaki rapat. C atau 3. Kaki diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ke ujung kaki dan mendarat sikap jongkok. 4. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Berdasarkan tabel di atas, maka rangkaian gerakan guling belakang yang tepat adalah dengan urutan sebagai berikut. Semuanya diawali dari nomor 2. Sikap awal, posisi jongkok, kedua tangan ditekuk, dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas, kaki rapat. Kemudian apa? Setelah siap tangan, kemudian kepala ditundukkan ke bawah. Ya. Setelah itu baru kaki digerakkan atau menjejak. Kaki menolak ke belakang. Jadi 2, 1, kemudian turun panggul atau pantatnya ke matras, kemudian kedua tangan siap menolak. Setelah itu kaki diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ke ujung kaki dan mendarat dengan sikap jongkok. Jadi 2, 1, 4, 3. Jawabannya adalah B. Nomor 11.
Terdapat beberapa gaya dalam olahraga renang, di mana dari gaya tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda. Berikut ini perbandingan prosedur yang benar antara renang gaya bebas dengan gaya dada adalah: pada gaya bebas, badan stabil lurus, sedangkan gaya dada miring. Salah. Pada gaya bebas, kaki bergerak bergantian, sedangkan gaya dada, kaki bergerak bersamaan. Oke, kita cek dulu yang lainnya. Pada gaya bebas, pengambilan nafas ke depan, sedangkan gaya dada, pengambilan nafas ke samping. Salah. Pada gaya bebas, tangan bergerak secara bersamaan, bebas. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Iya kan? Gaya bebas, kaki bergerak bergantian, benar. Dada bersamaan. Oke, benar. Nomor 12. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, serat, dan kalsium. Kalsium mempunyai fungsi diantaranya adalah: A. Mencegah konstipasi, B. Mencegah kebutaan, C. Mencegah pengeroposan tulang, D. Mencegah penyakit kanker. Kalsium sudah dikenal dengan zat yang bisa mengeraskan tulang, ya, menguatkan tulang. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Mencegah keroposan. Nomor 13. Berikut adalah tabel bahaya pergaulan bebas. A. Gangguan sistem saraf, 2. Gangguan sistem kardiovaskuler, 3. Gangguan pada kulit, 4. Gangguan pada paru-paru. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa gangguan di atas merupakan bahaya pergaulan bebas dari kardiovaskuler adalah sistem pernafasan, sistem peredaran darah maksud saya, sistem peredaran darah ya. Saraf, kulit, paru-paru. Nah, paru-paru itu biasanya gangguan dari oksigen dari luar ya. Gangguan kemampuan untuk mengikat oksigennya rendah. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah merokok. Kenapa tidak narkoba? Kalau narkoba ada syaratnya, tapi di sini harus ada ketergantungan ya. Sering lupa dan lain sebagainya. Seks bebas tidak termasuk, tawuran apalagi tidak masuk. Jadi jawaban yang paling benar adalah merokok. Nomor selanjutnya 14. Kecelakaan seperti gambar di samping disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat mengendarai sepeda motor, kita harus: A. Melanggar lampu merah, B. Bermain HP saat berkendara, C. Berkendara dengan kecepatan tinggi, D. Menaati rambu-rambu lalu lintas. Menghindari terjadi kecelakaan pada saat mengendarai sepeda motor, kita harus apa? Harus hati-hati dan menaati rambu lalu lintas. Ya. Itu penting. Boleh memegang HP, tapi kita harus minggir dulu. Paham ya? Yang lainnya tidak boleh. Melanggar lampu merah nggak boleh, berkendara dengan cepat nggak boleh, kecuali kita balapan di sirkuit. Oke, lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut, kecelakaan ya. Keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam berkendara. Kebanyakan kecelakaan sekarang banyak terjadi karena pengendara melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas. Tanda berwarna kuning yang terdapat dalam rambu-rambu lalu lintas artinya pengendara harus: A. Berhenti, B. Maju terus, C. Berhati-hati, D. Semakin cepat. Jika kalian menemui rambu-rambu yang dominan kuning, kalian harus berhati-hati. Artinya ada sesuatu di depan. Ya, apalagi kalau ada lampu merah, kuning, hijau. Jadi kalau kuning itu artinya berhati-hati akan merah ataupun berhati-hati akan hijau. Oke, sampai di sini jadi jawaban yang udah apa? Rambunya berhati-hati. Oke, sampai di sini 15 soal cukup ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Baik, semoga bermanfaat. Semoga dilancarkan untuk tesnya atau seleksi PPPK guru, dan salam sukses. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan yang masih kurang tepat, sampaikan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.